Nazarudin, bendahara Partai Demokrat, benar-benar membuat petinggi Demokrat kalang kabut. Meski tak banyak bersuara, sebagai pendiri Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan gerah atas ulah kotor petinggi partainya tersebut. SBY yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat juga paham sepak terjang Nazarudin yang menyeret Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum membuat friksi di tubuh Demokrat semakin menguat. Saat SBY memanggil sejumlah kader, sesepuh serta anggota Dewan Pembina Partai Golkar ke kediamannya di Cikeas, Bogor, spekulasi pun berhembus kencang. Apalagi Ketua Umum Anas Urbaningrum tak hadir dalam rapat yang digelar tertutup itu. Usai rapat, sejumlah kader Demokrat yang hadir di pertemuan kompak bungkam. Mereka tak menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu berjam-jam di luar kediaman SBY. Namun informasi yang dikumpulkan TV One mengungkapkan bahwa topik hangat yang dibahas dalam rapat tersebut adalah evaluasi kinerja Ketua Umum Anas Urbaningrum. Posisi dan legitimasi Anas sebagai Ketua Umum kini dipertanyakan, terutama dikaitkan dengan tudingan-tudingan yang dilancarkan mantan Bendahara Umum Demokrat Nazarudin. Anas diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi yang kini menjerat Nazarudin. Dua kekuatan besar kini bertarung di elit Demokrat. Satu kubu mengambil posisi mendukung dan mempertahankan Anas, sementara kubu yang berseberangan menganggap posisi Anas sebagai Ketua Umum layak dipertanyakan. Lalu, di mana posisi SBY? Sebagai sosok paling berpengaruh di Demokrat dengan kekuatan politis sangat besar, suara SBY pasti akan menjadi penentu nasib Anas ke depan. Sejauh ini, SBY sukses merekatkan semua retak di tubuh Demokrat, dan Demokrat pun berhasil bertahan dari sejumlah ujian yang menerpanya. Kini, mampukah SBY kembali mendamaikan dua kubu yang berseteru dan mengangkat kembali pamor Demokrat yang terus meredup? Nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, selalu menjadi perhatian, apalagi akhir-akhir ini. Terutama ketika ada sidang kasus suap Wisma Atlet, nama Anas hampir pasti selalu disebut. Dan nama Anas Urbaningrum hari ini juga menghiasi sejumlah headline media massa. Saya ingin menunjukkan kepada Anda headline koran Tempo hari ini. Anas tersudut, Demokrat limbung. Ini gambarnya Anas digambarkan bak secara karikatur belum knockout ya. Bak tinju yang sedang KO begitu. Yang menarik di paragraf paling bawah di sini dijelaskan, silahkan Mas Anas menentukan sikap. Mau nonaktif silahkan, kata Hayono Isman, anggota Dewan Pembina. Ini merupakan sign yang sangat kuat ya. Iya, sudah jelas ya, nggak perlu ditutupi lagi begitu. Kemudian ini juga lagi-lagi menyangkut nama Anas dari Berita Kota, 75 miliar. 75 miliar diakui ke Kongres Demokrat. Nazar dituduh menyimpan uang di Singapura. 75 miliar versi Berita Kota, versi Kompas ada sekitar 30 miliar uang untuk Kongres. Tapi dan lagi-lagi ya, nama-nama ke Anas ya. Namanya ke Anas. Tapi ini Pak Marzuki lebih so sweet gitu. Semua sayang dia. Marzuki ngaku tidak berniat dongkrak Anas. Iya, tidak benar dongkrak Anas. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan mempercayakan Marzuki untuk menggantikan Anas, saya siap. Mungkin katanya begitu kali ya. Gitu ya. Nggak tahu, makanya kita tanya ke DPP, mungkin kita tanya ke DPP. Ada banyak koran yang menceritakan tentang headline seperti ini, Bang Ramadan. Iya, kalau kita lihat ya bahwa itu kan fakta di persidangan yang diangkat gitu menjadi judul headline gitu ya. Tetapi itu belum mencerminkan Bang Koran. belum mencerminkan fakta yang sebenarnya gitu ya. Persidangan kan masih berlangsung gitu, dan mari kita mantapkan asas praduga tak bersalah dulu gitu ya. Seseorang itu baru bersalah setelah vonis hakim turun gitu. Nah, sebelum itu ya seperti ini Mas Rifki. Jadi kita itu jadi terkena stigma ya tentang berlarut-larutnya pengadilan ini juga akan memperparah
situasi kami ya Saya setuju dengan itu. Berlarut-larutnya persidangan ini ya. Ya, makanya kami ingin cepat Karena kan nama selesai. Anas ini kan sering-sering terus disebut di persidangan begitu. Yang ini tentunya kan akan merusak konsentrasi partai dan juga konstituen ke 2014 begitu loh. Karena ketua umum sampai saat ini disebut-sebut terus begitu. Ya, disebut-sebut itu kan belum tentu itu sebuah kebenaran kan, begitu. Betul. Dan makanya saya katakan bahwa mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah itu. Nah, di satu sisi itu serangan-serangan dilakukan oleh pihak Nazar begitu ya terhadap Partai Demokrat. Ya, karena selama persidangan itu berlangsung, selama itu pula pemberitaan media itu tidak bisa kita hentikan. Tapi kabar-kabar yang ada di media ini ini meresahkan teman-teman di Demokrat nggak sih? Karena ini Pak Hayono Isman tadi Ratna mengatakan sudah menyebut sehari sebelum pertemuan Dewan Pembina dengan kawan BIN itu kan bertemu antara Ketua Umum Pak Anas, Sekjen Mas Ibas dan Pak SBY selaku Ketua Wanbin gitu. Dan berbicara tentang hal-hal yang strategis bagi partai ini. Apa yang harus dilakukan untuk partai ini dan sebagainya. Dan kemudian kemarin itu kita juga rapat sehari setelah Dewan Pembina melakukan rapat, kita rapat juga dan kita membahas tentang hal-hal strategis, hal pokok dalam jangka pendek yang harus diselesaikan oleh Partai Demokrat. Salah satunya adalah pemberitaan Tidak ada partai. berbicara tentang masalah yang gejolak-gejolak yang ada disebut di media begitu ya. Nah, kalau misalnya ada Dewan Pembina ataupun anggota Dewan Pembina yang mengatakan seperti itu, saya juga agak bingung juga karena setahu saya juru bicara untuk Dewan Pembina itu adalah Andi Malarangeng. Saya bertanya kepada Pak Andi Malarangeng berbicara tentang hal strategis partai, tidak berbicara tentang orang per orang begitu. Nah, siapa yang mau lebih kita percaya? Ada banyak komentar ya di Partai Demokrat yang keluar ke wartawan, namun ketika kita konfirmasi langsung, nah saya bingung juga, kok ini bisa mengeluarkan ini? Rupanya memang banyak yang ingin bercerita, namun ketika di cross check banyak yang nggak sama intinya juga. bahwa kalau ke dalam ya di Partai Demokrat itu kita kita tahu bahwa ada masalah, tetapi kita terbukti berapa hari yang lalu saya mendampingi Ketua Umum dan Sekjen pergi ke Sumatera Selatan, kita melakukan jalan sehat pagi, itu dihadiri 150.000 orang. 150.000 peserta itu bukan tanggung, ukurannya dari kupon ya, begitu yang door prize-nya. Masih banyak yang mendukung Partai Demokrat. Artinya gejolak itu di daerah itu tidak terasa sampai misalnya kita diboikot acaranya, tidak ada seperti itu. Antusiasme publik tinggi. Begitu melihat Anas, mereka teriak Pak Anas. Begitu lihat Mas Ibas, teriak tentang saya ingin ke Pak Ikrar nih ya. Tapi Pak Ikrar, kita tidak membahas yang 150.000-nya ini Pak Ikrar ya. Kupon ini pembahasan kupon ya. Yang menarik di sini saya ingin ketahui adalah di sini Ramadan Pohan mengatakan kita tidak tahu begitu loh. Tapi yang jelas kan kalau yang juru bicara itu adalah sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat adalah Andi Malarangeng. Tapi banyak yang berbicara seperti Max Pakua juga berbicara, Hayono Isman juga berbicara. Ini mereka-mereka yang ada di dalam tubuh Partai Demokrat ini sudah gregetan untuk merubah sosok pimpinan figur pemimpin ketua umumnya atau seperti apa gitu Pak Ikrar? Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan ya. Ya dalam politik kan memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Dalam hubungan internasional kan seorang negara musuh bisa saja menjadi sekutu di suatu saat. Jadi dari sekutu menjadi lawan seperti kayak Nazar dengan Anas ini kan seperti gitu kan. Dari sekutu menjadi lawan ya. Tapi ada juga yang dari lawan menjadi sekutu ya, tergantung pada kepentingan ya. Dan kalau saya lihat ya saya mungkin seperti kaset rusak juga ya. Saya melihat bahwa Partai Demokrat ini memang belum sebenar-benarnya partai. Kenapa demikian? Karena Anda lihat aja ya, itu sejarah terulang kembali. Ketika kasus Nazarudin itu muncul dan kemudian juga ada terkait dengan Anas, itu kemudian walaupun Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah mengatakan sadap, diam semuanya, cuma orang satu yang ditentukan sebagai juru bicara, tapi itu pun masih terjadi, di mana kemudian masing-masing pihak masih terjadi dan menjagokan 1-2 nama begitu. Nah itu yang kemudian saya juga bingung kalau kemudian tadi Anda mengutip Mas Hayono Isman ya, karena semalam saya di Metro TV dia katakan bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk menasihati ketua umum mengenai apakah dia harus mundur sementara atau tidak ya, tapi di lain pihak kalimat-kalimat sebelumnya atau yang tadi Anda kutip dari sebuah koran ya, itu mengatakan bahwa silakan dari koran Tempo ya, itu kemudian menjadi tanda tanya juga. Lalu posisi Mas Hayono Isman yang juga kebetulan
disebut sebagai Sebagai salah anggota satu dari 3 calon yang disebut oleh Jakarta Post ya, menjadi calon ketua sementara. Nah, itu yang kemudian jadi membingungkan saya juga gitu. Ya agar lebih adil ya, agar tidak geeran juga Pak Hayono Isma kita sebut-sebut pagi ini namanya begitu. Ada juga pernyataan yang sedikit kontraproduktif ya, dari seorang Syarif Hasan juga begitu, yang pada saat menjelang pertemuan ke Cikeas mengatakan akan membahas Anas. Tapi setelah pertemuan tersebut kemudian Pak Syarif Hasan kemarin di Istana Negara mengklarifikasi bahwa seperti yang dikatakan oleh Bang Ramadan tadi, membenahi partai ke depannya persiapan 2014. Yang jelas yang jelas saya tahu persis menjelang gongsi Paca itu, Hari Raya Imlek itu, ada seorang teman dari Partai Demokrat yaitu kemudian menelpon saya. Dia menanya, kalau nanti saya ditanya sama Presiden, kira-kira jawaban saya apa? Ya saya bilang saya netral aja Pak. Saya tidak anti Partai Demokrat, saya juga tidak pendukung Partai Demokrat. Tapi kalau memang Demokrat mau mau aman pada 2014, ya saya bilang ya langkah-langkah tertentu memang harus diambil. Nah, Dan itu langkah-langkah tertentunya apa? Kenapa? Langkah-langkah Mau tidak mau memang Anas harus dimundurkan. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau kemudian Mas Haryono bilang aku yakin buat tidak, itu buat saya terlalu mendahului proses pengadilan itu sendiri. Ya, baik. Gitu. Di ujung telepon sudah ada penelpon yang bernama Mas Ari dari Denpasar ingin ikut berdialog dengan kita. Mas Ari. Ya, selamat pagi. Selamat Terima pagi. kasih bisa masuk ke TV One. Saya kira pesannya singkat saja. Untuk teman-teman Demokrat, harus berhentilah berkilah dan berdalih. Coba tunjukkan satu sisi kenegarawanan sebagai partai pemenang. Hanya dengan berjiwa kenegarawan, tulus, ikhlas, maka bisa mengubah berkah menjadi limbah menjadi berkah. Pak SBY itu sudah menunjukkan sisi kenegarawannya justru dengan membuka kasus Anas di istana. Kenapa anak-anak muda ini tidak bisa belajar untuk menimbang? Bilang saja kalau mundur, nanti masih ada waktu ke depan untuk memperbaiki diri. Jadi berhenti berkilah dan berdalih. Tunjukkan kepada bangsa ini bahwa anak muda itu punya peluang menjadi pemimpin. Sekali lagi saya hormat sama Pak SBY yang telah berani membongkar aib di partainya sendiri justru di istana untuk menghormati bahwa hukum harus tegak, bahwa presiden terbatas kekuasaannya, bahwa lembaga-lembaga tinggi harus saling bergerak untuk bangsa dan negara. Baik Pak Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Ditanggapi nanti, kita jeda dulu tapi ya. Ya, mungkin bahasa singkatnya adalah kalau bisa Mas Anas tuh kalau orang Jawa bilang bisa rumongso atau mungkin bisa merasa dengan isyarat-isyarat yang sudah diberikan PSB. Tapi kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut.